Nah, kameramen tadi udah di apa ini semua untuk pemesanan jamu segala macam. Udah dikirim semua kan? Iya udah mas. Jangan sampai nanti ada saya kabar tuh belum sampai. Nah, ini yang pulunnya kan orang sakit, jadi harus kita layanin. Iya mas. Ya, kameramen coba di live kan bentar, ada yang mau saya omongin gimana itu. Udah mas. Udah. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salam berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. InsyaAllah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku para netizen dimanapun kalian berada, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua, dulur-dulurku semua, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila ada sedulurku semua yang tengah mengalami rasa sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang tengah memiliki permasalahan di dalam keluarga, dalam kehidupannya, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Amin Allahumma amin. Pesan saya seperti setiap penutupan yang saya sampaikan kepada sahabat, wajo sholawati tinggalkan maksiati, wajo lali sholat karo sodako. Insya Allah kita menjalankan itu semua, insya Allah Allah memberikan jalan, memberikan petunjuk atas apa yang kita inginkan, atas apa yang kita impikan. Mudah-mudahan Allah akan berikan itu semua. Baik, ini sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, si Maria, alhamdulillah si Maria sudah mulai sedikit tenang, tapi masih sedikit. Tetapi saya melihat keanehan dari si Maria. Setelah saya telusuri, ternyata gini sahabat. Apalagi dapat informasi dari tim Gus Idris, bahwasannya, ini maaf cerita ya, ini maaf omongan saya agak kasar, dari anunya si Vira itu keluar darah. Nah gitu. Jadi setelah saya telusuri segala macam, tapi wallahu alam benar atau tidak saya tidak tahu, karena ibarat belum detail kali, namanya juga penerawangan itu tidak ada penerawangan itu 100%. Jadi yang namanya penerawangan itu hanya 80%, sahabat. Nah, tapi dari penglihatan saya, ini sepertinya si Ridwan ini dia memiliki pegangan atau gimana ya? Dia memiliki pegangan gaib yang mana sosok tersebut bisa menyerupai si Ridwan. Makanya banyak banget wanita-wanita ini yang mengaku sebagai korban si Ridwan. Nah, jadi kekayaan si Ridwan itu karena gini, ilmu yang digunakan itu ketika dia bisa menggauli wanita, maka harta dia, rezeki dia itu semakin lancar. Seperti yang terjadi sama si Firah. Nah, dari situ, pertama saya tidak berani akan bicara masalah ini. Rupanya tadi kabar dari Gus, anunya si Vira itu keluar darah. Nah, begitu sahabat. Lalu, dan saya dengar informasi, kan si Maria itu mengaku sebagai korban yang mana sampai hamil. Itu ulah dari si Ridwan, kan gitu. Tapi ketika saya dapat informasi dari Kang Mas Raditana, si Ridwan itu katanya mandul. Dan si Vira itu dapat isu, si Vira itu hamil karena dukun. Kan gitu. Nah, kan bisa jadi memang mungkin sosok makhluk yang menyerupai si Ridwan itu mencari korban. Yang mana efeknya tadi si Ridwan memang tidak bisa punya, si Ridwan itu efeknya itu mandul. Kemungkinan seperti itu. Ada nih saya takuti sekarang ini, yang kemarin deket dengan si Maria itu adalah makhluk jadi-jadian yang disimpan oleh si Ridwan.
yang mana dia tuh persis banget dengan si Ridwan. Sehingga si Ridwan itu tidak mengakui. Sempat saya telepon si Ridwan ya, dan dia tuh marah, dia tuh tidak mengakui. Malah dia mengancam saya kembali. Gitu. Maka insya Allah, ini saya gini sahabat, ini saya juga udah jaga-jaga. Karena si Ridwan itu sudah mengancam saya dan juga si Maria. Tapi saya nggak masalah sih, ancaman itu datang kepada saya. Tapi yang saya takutkan sekarang, itu si Maria. Saya bukan takut si Maria itu diapa-apain. Yang saya takutkan sebenarnya gini, insya Allah dikasih Maria itu dengeri apa yang kata saya, itu si Maria ini sahabat ya. Ini mungkin akan saya ulang kembali, ada yang nggak paham si Maria itu siapa. Jadi si Maria ini adalah anak masih usianya tuh dini banget, karena dia itu masih baru aja tamat SMA, masih baru aja lulus SMA, yang mana dia ini udah digauli sama si Ridwan. Dia mengaku seperti itu, gitu. Dan dia kemarin itu udah mendapat, dia tuh menghubungi saya, datangi saya dengan alasan dia tuh ingin supaya si Ridwan itu mengetahui apa yang dia inginkan sekarang, yang mana dia ingin si Ridwan itu bertanggung jawab. Karena Mbak Maria ini sampai sekarang keluarganya itu belum ada yang tahu tentang masalah kasus dia ini. Jika memang benar si Ridwan itu memang memiliki menyimpan sosok makhluk yang mana menyerupai dia, dan ini demi sebuah harta atau pesugihan, yang mana pesugihan itu makhluk itu bisa menyerupai si Ridwan, yang mana dia tuh mencari korban wanita-wanita BG yang masih perawan. Jadi darah perawan itulah yang untuk menambah karisma si Ridwan itu supaya pesugihan itu lancar. Terkadang manusia ini aneh. Ini kameramennya. Demi harta, demi kekayaan, demi nafsu sendiri gitu, dia rela mengorbankan banyak orang. Alhamdulillah. Oke, nanti saya ingin sama si Mbak Maria yang semalam, saya akan mencoba mendatangi orang yang mana sebelum dia tuh tahu dari Facebook, kata Mbak Maria, itu waktu jumpa itu sama orang, dia orang ini nggak dikenal. Jadi gini, ada si Ridwan tuh dia bawa satu orang lagi. Ini berdua mereka nih, si Ridwan sama yang satu lagi, dia nggak bisa jelaskan itu siapa namanya, nggak tahu, tapi dia masih tanda orangnya. Nah, dan nanti mungkin malam ini kameramen ya, kita akan mencoba mencari orang ini yang kemarin menemukan yang mempertemukan Mbak Maria sama si Ridwan. Nah, dan saya yakin di si laki ini itu yang pertama, antara dia ini keluarga si Ridwan ataupun ini suruhan si Ridwan, gitu. Karena astagfirullah gitu, itunya si Firah itu keluar darah, masya Allah. Tuh, Allah Akbar. Untuk ini pesan saya untuk sahabat-sahabat gitu. Jadi jika sahabat ingin memiliki kekayaan, carilah rezeki yang halal. Jadi nanti seperti ini nih, bukannya masalah selesai, terakhir amburadul bu pipi, kan gitu, benar nggak sahabat? Ini cocoknya si Ridwan dilaporkan polisi, tapi kok dilaporkan masih banyak banget korbannya. Membingungkan. Jujur saya kasihan banget sama Mbak Maria itu. Masih usia yang seperti itu, masa depannya dihancurkan sama si Ridwan. Tapi nanti kita gali lagi, kita bongkar kembali tentang masalah penglihatan saya, yang mana si Ridwan itu memiliki pesugihan, dan makhluk pesugihan itu dia bisa menyerupai memang persis banget seperti si Ridwan. Dialah sosok itulah yang banyak menghamil orang. Jadi setiap banyak wanita yang lapor bahwasannya itu korban si Ridwan itu tidak ngerasa dia itu menggauli wanita itu. Karena apa yang menggauli itu, setahu itu ibarat itu makhluk yang menyerupai beliau. Tapi tujuannya ya satu sih, intinya ya satu, itu gara-gara Ridwan gitu. Ya mudah-mudahan si Mbak Maria ini ya bisa saya jumpakan dengan si Ridwan, yang mana si Ridwan ini ya bisa bertanggung jawab lah, intinya ini ulah Ridwan.
Dan intinya ini kesalahan Ridwan. Dan biarpun Mbak ini juga salah menurut saya, pandangan saya Mbak ini juga salah. Nanti malam insya Allah, kameramen kita gimana pun caranya, kita harus mencari laki-laki yang kemarin mempertemukan Maria sama itu, si Ridwan itu. Ya, malam ini harus kita cari. Bener nggak sahabat? Karena kita mau nanya juga sama yang ini. Kalau saya nanya ke Ridwan langsung susah. Nanti yang ada malah berabi. Ya, malah ribut. Yang seharusnya masalah bisa clear selesai, jadi tidak selesai. Makanya nanti saya akan mencari si laki ini yang kemarin menjadi orang ketiga yang mempertemukan antara Mbak Maria dengan si Ridwan. Biar aja si Vira tahu. Saya rasa si Vira juga tahu. Jadi ini imbas ini biar si Vira itu mau sakit segala macam, saya tidak peduli intinya. Karena bagaimanapun memang dia itu orangnya niatnya itu tidak baik. Gitu. Si Vira tadi. Karena si Vira tuh dia itu karena mungkin si Ridwan itu udah kaya, makan mau dekat gitu kan. Terakhir tahunnya si Ridwan tuh kaya itu gara-gara pesugihan. Nauzubillah. Ya untuk sahabat-sahabat ya, yang ingin mesen ini produk jamu dari Mas Re, langsung aja di DM di nomor WA admin di 0813 97723334. Dan juga ini namanya, kalau saya bilang ini minyak aroma. Jadi botolnya seperti ini satu botolnya 200.000. Dan juga gelang tasbih, yang mana insya Allah semua ini sudah saya asma'in, ya insya Allah bisa berguna dan bermanfaat. Jadi insya Allah bisa mengobati segala penyakit. Nah, tapi bukan berarti karena obat ini, enggak. Semua itu karena izin Allah. Gitu. Jadi pesan saya untuk sahabat-sahabat, tolong bantu kawal perjalanan saya di YouTube ini, supaya saya dan kita semua sama-sama menolong permasalahan yang dialami oleh Mbak Maria, yaitu yang bersangkutan dengan si Ridwan. Karena Mbak Maria ini usianya masih usia muda banget, dia tuh masih memiliki impian yang panjang, jadi dia tuh saya anggap sebagai adik kandung saya sendiri, yang mana dia harus saya tolong, harus saya bantu, dan harus saya jaga. Udah berapa kameramen? 12. Insya Allah. Insya Allah ya sahabat. Jadi intinya insya Allah nantinya kita akan mencari laki-laki yang mana kemarin tuh mempertemukan si Mbak Maria dengan si Ridwan, dan mudah-mudahan permasalahan ini segera clear, dan si Mbak Maria tadi itu mendapatkan pertanggungjawaban dari atas apa perbuatan yang dilakukan oleh Pak Ridwan. Itu aja sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang ingin konsultasi masalah pengobatan jarak jauh bisa langsung hubungi di nomor admin di 0813 9772 3334. Yang ingin tanya alamat rumah saya, alamat saya di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Itu sahabat, kita akhiri dulu karena ini saya tidak panjang lebar. Kali langsung kita meluncur di kediaman laki-laki yang mana saya dengar dia ini tangan kanan dari si Ridwan. Intinya dia yang selalu mempertemukan si Ridwan itu dengan banyak-banyak wanita. Akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, wajah salawati tinggalkan maksiate, ojo lali sholat karo sodako.